Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang perbedaan pendapat yang terjadi antara sahabat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam Fatimah berkenaan dengan warisannya Nabi. Telah kita sebutkan bahwa Abu Bakar bersikeras, tetap tegas melaksanakan apa yang menjadi wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa seluruh harta Rasulullah ini menjadi sedekah. Jadi beliau tidak mewariskan harta tersebut kepada ahli waris beliau. Kemudian sempat terjadi saling mendiamkan antara Fatimah dan Abu Bakar Siddiq, atau lebih tepatnya Fatimah mendiamkan Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum Fatimah meninggal dunia telah terjadi rekonsiliasi antara keduanya. Akhirnya Fatimah meridhoi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, disebutkan oleh para ulama bahwa ketika itu, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa sebagian para sahabat meminta agar Ali mengulang baiatnya kepada Abu Bakar, karena mungkin terdengar desas-desus yang kurang baik tentang hubungannya Abu Bakar dan Ali. Demikian juga karena Ali bin Abi Thalib ketika Fatimah sakit, jarang terlihat, jarang tampak di tengah-tengah para sahabat, maka para sahabat menginginkan agar Ali mengulang baiatnya. Maka kemudian Ali radhiyallahu taala anhu mengulang baiatnya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, ini yang terakhir. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang pengiriman kembali pasukan Usamah bin Zaid. Ya. Jadi di masa akhir kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, 2 atau 3 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kaum muslimin pergi ke Mu'tah. Jadi dahulu kita flashback lagi perjalanan sirah an-nabawiyah. Di tahun ke-8 Hijriyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan ke daerah Mu'tah. Ya, ketika itu ada salah seorang utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh oleh salah seorang pemimpin Ghassan, yakni Syurahbil bin Amr al-Ghassani, yang mana Syurahbil ini merupakan bawahan dari Kekaisaran Romawi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan untuk memberikan peringatan atau memberikan pelajaran kepada mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tampuk kepemimpinan ketika itu kepada sahabat Zaid bin Harithah. Beliau berpesan, kalau Zaid bin Harithah ini meninggal dunia, maka yang menggantikannya adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur, maka kemudian tampuk kepemimpinan hendaknya diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Dan kemudian mereka pun pergi sesuai dengan instruksi Rasul SAW sampai kemudian bertarung dengan pasukan Romawi
Ya, ketika itu terjadilah apa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Harithah ya menemui syahidnya di peperangan tersebut. Lalu sebagaimana instruksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takluk kepemimpinan kemudian diberikan kepada Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Ja'far pun gugur. Lalu Ja'far bin Abi Thalib kepemimpinannya diambil oleh Abdullah bin Rawahah, kemudian Abdullah bin Rawahah juga gugur. Pertanyaannya, masih ingat nggak? Siapa yang kemudian menjadi pimpinan kaum muslimin ketika itu? Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid. Ya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengambil alih kepemimpinan adalah Saifun min suyufillah. Pedang dari pedangnya Allah Subhanahu Wa Taala, ini Khalid ibn Walid. Kemudian Khalid ibn Walid membuat sebuah strategi, ya, di mana beliau menukar pasukan yang dahulunya di belakang ditukar ke depan, yang dulunya di sayap kanan ditukar dengan yang sayap kiri dan sebaliknya. Kemudian orang-orang Romawi melihat ada wajah-wajah baru dalam peperangan tersebut sehingga mereka pun gentar. Ya, akhirnya kemudian pasukan kaum muslimin kembali ke kota Madinah, ya, tapi mereka sudah berhasil memberikan pelajaran kepada orang-orang Romawi dan juga para pengikut bangsa Romawi ketika itu. Ya. Maka ketika Nabi SAW menjelang Nabi SAW wafat, Nabi SAW mengirimkan kembali pasukan ke tempat yang sama. Hanya saja tentunya pimpinannya sudah berbeda. Yang diangkat oleh Nabi SAW sebagai komandan ketika itu adalah anaknya Zaid bin Harithah, yaitu Usamah bin Zaid. Ya. Dan kedua sahabat yang mulia ini, yaitu Zaid bin Harithah dan juga putranya Usamah bin Zaid, ini keduanya adalah sosok-sosok yang dicintai oleh Rasulullah. Zaid bin Harithah ini anak angkatnya beliau. Ya, kita flashback lagi dulu, Zaid bin Harithah ini sampai digelari dengan Zaid bin Muhammad. Digelari dengan Zaid bin Muhammad karena dia adalah anak angkatnya Nabi. Kemudian turun larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menisbatkan anak angkat kepada bapaknya, maka kembali dia Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah ini punya anak Usamah. Usamah ini pun sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Maka sebelum beliau wafat, beliau mengutus Usamah bin Zaid menjadi komandan pasukan kaum muslimin untuk menyerang orang-orang Romawi. Nah, ketika itu Usamah bin Zaid ini masih sangat muda. Disebutkan oleh para ulama bahwa usianya itu baru 18 tahun. Sangat muda, 18 tahun. Tapi sudah mendapatkan kepercayaan dari Nabi SAW untuk memimpin pasukan yang sangat banyak. Dibedakan dengan keadaan pemuda di masa kita. Di masa itu, seorang yang berusia 18 tahun sudah diberikan kewenangan untuk memimpin pasukan. Bukan pasukan sembarangan, pasukan yang sangat besar. 18 tahun. Bagaimana dengan keadaan pemuda di masa kita? Apa yang mereka lakukan di usianya 18 tahun? Sama Ustaz, perang, tawuran. Atau perang pakai apa? Pakai HP, main PUBG. Tapi lihat bagaimana para sahabat dahulu, pemuda-pemuda didikan dari Nabi SAW, ya, 18 tahun sudah berhasil memimpin atau diberi kemenangan untuk memimpin pasukan. Maka kemudian ketika Nabi SAW itu wafat, ya, pasukan itu baru sampai di suatu tempat yang namanya Al-Jurf. Al-Jurf ini suatu tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Madinah. Jadi mereka membutuhkan suatu tempat untuk melakukan konsolidasi pasukan, ya, sehingga pasukan-pasukan itu berkumpul. Ya, pasukan yang diutus oleh Nabi berkumpul dulu di Al-Jurf untuk konsolidasi. Namun kemudian terdengar kabar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Maka mereka pun berhenti. Usamah lalu kembali ke kota Madinah. Usamah kemudian kembali ke kota Madinah. Kenapa? Ya, karena Rasulullah wafat. Apa yang akan berlaku? Dia menanti terlebih dahulu. Siapa yang jadi pemimpin? Kemudian apakah pemimpin yang baru kemudian memberikan instruksi untuk tetap berangkat ataukah kembali? Maka Usamah menanti. Ya. Nah, para sahabat ketika itu menginginkan agar pasukan Usamah ini tidak diberangkatkan. Dan ini adalah suatu usul yang sangat logis. Jadi para sahabat bukan memberikan usulan hanya semata-mata mengandalkan perasaan. Tapi sekarang keadaan Madinah itu cukup genting. Pasca wafatnya Rasulullah SAW terdengar kabar bahwa banyak kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Madinah itu murtad. Tentu ini akan membahayakan posisi kota Madinah.
Kalau pasukannya Usamah bin Zaid ini diberangkatkan, dikhawatirkan posisi kota Madinah menjadi sangat rentan, kemudian menjadi bulan-bulanan kabilah-kabilah Arab yang murtad tersebut. Tapi kita flashback kembali, ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah, atau ketika orang-orang membaiat beliau berkhutbah. Salah satu yang beliau sampaikan apa? Kalau saya jadi khalifah, saya akan pegang teguh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat, beliau menginstruksikan agar pasukan Usamah dikirim ke Mu'tah. Maka Abu Bakar tetap bersikeras untuk mengirim pasukan Usamah, apapun yang terjadi. Kenapa? Karena itu adalah instruksi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat bagaimana ketegaran Abu Bakar. Kemarin kasus tanah dengan Fatimah, beliau tegas, ya. Ini adalah wasiatnya Rasulullah bahwa harta beliau menjadi sedekah, nggak mau berubah, nggak bergeming. Demikian juga ini pengiriman pasukan Usamah, nggak bergeming Abu Bakar. Ini adalah instruksi Rasulullah, ya. Maka kita bisa melihat selama kita memang jujur berpegang teguh dengan instruksinya Rasulullah, pastilah kebaikan yang akan kita dapati. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Selama kita berpegang teguh dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin yang dimuliakan Allah, pasti kebaikan yang akan kita dapatkan. Ini tampak dari sikap tegasnya Abu Bakar berpegang teguh dengan instruksinya Nabi Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan, walau annal kilaba jarrat bi arjuli ummahatil mu'minin la ujahizanna jaisha Usamah. Demi Allah, kata Abu Bakar, walaupun anjing-anjing kota Madinah sampai menggigiti kaki istri-istri Rasulullah, ummahatul mukminin, saya akan tetap mempersiapkan pasukannya Usamah. Tegas. Apapun yang terjadi di kota Madinah, instruksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus tetap dilaksanakan. Ya. Dan memang benar, ya. Orang mungkin berpikir, oh kalau pasukan Usamah pergi berperang, nanti orang-orang akan menyerang kota Madinah. Ya kan? Kalau kita juga berpikir seperti itu kan. Tapi Abu Bakar mungkin berpikir lain. Kalau pasukan Usamah ini tetap diberangkatkan, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang berubah dari kekuatan kaum muslimin. Sehingga orang berpikir panjang, loh ini kok pasukannya tetap berangkat? Nabinya sudah meninggal dunia, kok pasukannya tetap saja melakukan ekspedisi militer? Wah, pasti ini sangat kuat mereka. Sehingga mereka berpikir untuk menyerang kota Madinah. Ya enggak? Kadang memang ada strategi-strategi yang kita nggak pahami, ya. Maka ini diantara hikmahnya kita mengikuti instruksi Nabi SAW. Pasti di belakangnya ada kebaikan. Nah kemudian ada sebagian para sahabat yang kita katakan tadi meragukan kepemimpinannya Usamah. Kenapa hadirnya dimuliakan oleh Allah? Baru 18 tahun usianya. Sedangkan pasukan yang dipimpin inilah para sahabat yang senior, yang bahkan mungkin para sahabat ini kalau punya anak, anaknya lebih senior daripada Usamah. Ya, jadi kalau mereka punya anak, anaknya lebih senior daripada Usamah. Lah kok Usamah yang notabene baru usia belasan tahun diangkat menjadi pemimpin. Maka mereka pun kemudian berusaha melobi. Ya udah kita berangkat, tapi pimpinannya tolong diganti dengan yang senior. Ya. Mereka menyampaikan hal ini kepada Umar bin Khattab. Dan ini kita juga harus husnudzon kepada para sahabat. Ya, para sahabat mengusulkan ini bukan karena mereka menginginkan kepemimpinan, tapi ya ini karena ijtihadnya mereka, karena mereka berpikir kalau ada senior yang memimpin mungkin akan lebih baik pasukan tadi. Ya, orang-orang akan mungkin kalau masih Usamah yang memimpin mungkin ada keraguan-raguan dari sebagian orang untuk mengikuti instruksinya Usamah. Tapi lagi-lagi Abu Bakar menunjukkan ketegasan. Ya, disebutkan bahwa anna Abu Bakar lama samama ala tajhizi jaishi Usamah qala ba'dul ansar li Umar qul lahu falyu'ammir alaina ghaira Usamah. Ketika Abu Bakar mempersiapkan pasukannya Usamah, sebagian dari kalangan Ansar mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, tolong sampaikan kepada Abu Bakar untuk menjadikan komandan, yang jadi komandan itu hendaknya selain dari Usamah. Jangan Usamah yang jadi komandan.
Fadzakara lahu Umar dzalik. Maka kemudian ya Umar pun menyampaikan usulan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian fayuqalu annahu akhadha bi lihyatihi. Kemudian ketika Umar mengatakan hal ini demikian, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar kemudian memegang jenggotnya Umar, menarik jenggotnya Umar. Faqala thaqilatka ummak ya Ibnu Khattab. Ya, ini sebuah ucapan jengkel. Ya, thaqilatka ummak ya Ibnu Khattab. A'uammiru ghaira amiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas bagiku wahai Umar untuk mengganti pimpinan yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira kalau ada perintah dari Rasulullah, kemudian kita ganti, sudah ada SK, surat keputusan bahwa komandannya adalah Usama, lalu diganti setelah itu, beradab nggak kepada Rasulullah? Nggak beradab. Makanya Rasulullah SAW, Abu Bakar marah kepada Umar. Pantas gak wahai Umar, kalau ini SK-nya Rasul, ya perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita ganti? Gak pantas. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu pertimbangan yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah pertimbangan yang terbaik. Wa khairul hadi hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka lagi-lagi kita melihat ketegasan Umar bin Khattab. Rasul sudah menunjuk Usama, maka kita tetap angkat Usama sebagai komandan. Ya. Maka kemudian Umar pun tetap, ya Abu Bakar tetap menjadikan Usama ya bin Zaid sebagai komandan. Lalu kita bisa melihat bagaimana ketawadhuan seorang pemimpin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Abu Bakar mengantar kepergian pasukan Usama. Bahkan ketika itu beliau menunjukkan ketawadhuan yang luar biasa dari seorang kepala negara. Beliau mengantarkan pasukan Usama dalam keadaan berjalan kaki. Padahal beliau adalah seorang kepala negara, presiden kalau di zaman kita, ya. Tapi mengantarkan pasukan dengan berjalan kaki sehingga Usama menjadi sungkan. Usama naik unta, presidennya, panglimanya naik unta, presidennya jalan kaki. Tawadhu. Ya. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, "Tsumma nahadha bi nafsihi ila Jurf, fasta'rada jaisha Usamah wa amarahum bil masir." Kemudian Abu Bakar pun ya pergi menuju Al-Jurf. Al-Jurf tadi tempat di luar kota Madinah, tempat kumpulnya pasukan, markasnya mereka. Fasta'rada jaisa Usamah wa amarahum bil masir. Kemudian beliau menginspeksi pasukannya Usamah. Setelah selesai menginspeksi pasukan Usamah, amarahum bil masir. Maka Abu Bakar pun memerintahkan mereka untuk berjalan, memulai perjalanannya. Wasara ma'ahum masyian wa Usamah raqiban. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengiringi pasukan yang berjalan tadi dengan berjalan kaki, dengan kedua kakinya. Jadi beliau berjalan, ya. Wa Usama turaqiban, padahal Usama sebagai komandan beliau menaiki unta. Wa Abdurrahman ibn Auf yaqudu bi rahilati Siddiq. Ketika itu untanya Abu Bakar dipegang oleh Abdurrahman bin Auf. Faqala Usama ya khalifata Rasulillah, imma an tarkab wa imma an anzil. Maka Usama merasa sungkan. Masa pimpinan negara jalan kaki, saya naik kendaraan? Maka kata Usama, wahai khalifahnya Rasul, ini faedah ya, Abu Bakar itu belum menggunakan gelar Amirul Mukminin. Jadi kalau gelar Amirul Mukminin itu pertama kali yang mempergunakannya adalah siapa? Umar. Jadi apa gelarnya Abu Bakar ketika itu? Apa yang biasa dipanggil oleh para sahabat terhadap diri beliau? Khalifatu Rasulillah, khalifahnya Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Pemimpin pengganti Rasulullah. Ya. Nah ketika itu Umar itu dipanggil khalifati Rasul. Khalifahnya Rasul. Maksudnya Abu Bakar. Khalifahnya Abu Bakar. Kepanjangan. Akhirnya kalau saya tidak salah yang mengusulkan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya bagaimana kalau kami panggil engkau dengan panggilan siapa? Amirul Mukminin. Kemudian Umar bin Khattab pun dan kemudian khalifah setelahnya
ya dipanggil dengan gelar Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar Khalifatul Rasulillah. Ya Khalifatul Rasulillah, imma an tarkab wa imma an anzil. Wahai khalifahnya Rasulullah, ya, engkau yang naik ke atas kendaraan atau aku yang turun. Maka dengan ketawaduan Abu Bakar mengatakan, ya Usamah, wallahi lasta binazilin wa lastu biraqib. Wahai Usamah, ya, tidak perlu aku naik ke atas kendaraan dan engkau pun tidak perlu turun berjalan kaki. Biarkan seperti ini. Ya, dan ini luar biasa. Ya, kalau kita lihat sebenarnya ada pendidikan di sini, ada nilai pendidikan di sini. Ketika Abu Bakar beliau berjalan kaki, sedangkan Usamah itu naik kendaraan, beliau seakan-akan ingin mengatakan kepada pasukan, Usamah ini kalian junjung tinggi. Beliau adalah pemimpin kalian. Saya saja jalan kaki, membiarkan dia naik kendaraan. Menunjukkan apa? Ketinggian posisi Usamah. Ya, jadi kalau kita itu memberikan amanah kepemimpinan kepada seseorang, kita harus dukung kepemimpinannya. Jangan kemudian kita angkat dia, kemudian kita jatuhkan. Kita buat orang-orang tidak percaya. Ya, keliru. Lihat bagaimana Abu Bakar memberikan satu pendidikan. Usamah ini diangkat, diberikan kepercayaan, kemudian didukung, disupport. Ya, kan pasukannya melihat, khalifah saja demikian menghormati pemimpin kita. Maka kita pun harus menghormati komandan kita ini. Luar biasa kan? Bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sehingga pasukannya menjadi hormat kepada Usamah. Ya. Nah, kemudian ada yang menarik. Ya. Abu Bakar itu kan khalifah. Beliau itu pimpinan tertinggi negara. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan pasukan Usamah, Umar bin Khattab ketika itu terdaftar sebagai salah seorang pasukan yang ikut berangkat. Sebenarnya sebagai seorang kepala negara bisa saja langsung memerintahkan, ya, Abu Bakar langsung memerintahkan Umar nggak usah ikut perang, ya, tetap menemaniku di sini, karena beliau membutuhkan bantuan Umar ketika itu. Bisa saja bagi Abu Bakar untuk kemudian menginstruksikan Umar nggak usah ikut perang, langsung saja. Tapi kita bisa melihat bagaimana etika yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, luar biasa. Beliau, ya, meminta kepada Usamah, meminta izin kepada Usamah sebagai komandan agar Umar tidak diikut sertakan. Padahal beliau kepala negara, Bapak-bapak. Jadi bisa saja langsung tarik Umar, nggak usah ikut kamu, nih temani saya. Enggak, ada etikanya. Ngomong dulu ke komandannya, izin ke komandannya. Saya membutuhkan kehadiran Umar, tolong diizinkan agar Umar, ya, tidak ikut perang, biar dia bisa mendampingi saya. Etika yang luar biasa. Jadi para sahabat itu bukan, ya, sembarangan, bukan apa istilahnya kalau bahasa kita di zaman sekarang, ya, nggak punya etika, enggak, tinggi etikanya. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Tsumman talaqa Siddiq min Usamah Umar bin Khattab wa kana muktataban fi jaisyih." Kemudian Abu Bakar meminta kepada Usamah agar Umar dibebas tugaskan. Wa kana muktataban fi jaisyih. Padahal sebelumnya Umar itu tertulis, ya, sudah tertulis tercatat sebagai salah satu anggota pasukan. Fa'atlaqahu lahu, maka kemudian Usamah pun mengizinkannya. Etika yang sangat tinggi contohkan oleh para sahabat. Jadi minta izin terlebih dahulu. Kemudian kata Al-Hafidz, "Falihadza kana Umar la yalqahu ba'da dzalika illa qala assalamu alayka ayyuhal amir." Oleh karena itulah, ya, Umar bin Khattab setiap kali beliau bertemu dengan Usamah, beliau memanggil Usamah, "Assalamu alayka," memberikan salam kepada Usamah, "Assalamu alayka ayyuhal amir." Ya, "Assalamualaikum komandan." Kenapa? Karena dulu, ya, Usamah ini pernah menjadi komandannya Umar. Hanya saja Abu Bakar, ya, meminta Usamah untuk tidak menyertakan Umar. Ya, Masya Allah. Ya, hal-hal yang seperti ini kalau kita pelajari nyenengke, ya, senang kita, karena memang Allah itu memilihkan orang-orang yang terbaik untuk menjadi pendamping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang dipenuhi dengan etika, orang-orang yang dipenuhi dengan akhlak yang mulia. Luar biasa. Nah, kemudian ketika
Abu Bakar mengirim pasukan Usamah, beliau berpesan terlebih dahulu kepada pasukan Usamah, ya, jadi agar pasukan ini tidak berbuat dolim. Ya, kalau kita lihat luar biasa, ya, larangan berbuat dolim dalam peperangan itu kalau negara-negara Barat baru dibuat setelah Perang Dunia Kedua atau sebelumnya. Konvensi Geneva tahun berapa, Mas? Mas Ferry ini tahu nih. Konvensi Geneva tahun berapa? Yang nggak boleh memperlakukan tawanan dengan buruk, ya. Konvensi Geneva itu baru, mungkin pasca Perang Dunia Kedua. Tapi coba kita lihat bagaimana etika yang diajarkan oleh Islam 1400 tahun yang lalu, ya. Dan tentunya apa yang diarahkan oleh Abu Bakar ini adalah kelanjutan dari ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ingin memberangkatkan pasukan Usamah, Abu Bakar berkhutbah, ya ayuhan nas, ya, kifu usikum bi ashrin fahfadhuha anni. Wahai sekalian manusia, ya, perhatikan, aku akan wasiatkan kepada kalian 10 perkara. Fahfadhuha anni. Maka hafalkanlah 10 perkara ini, perhatikanlah 10 perkara ini, laksanakanlah 10 perkara ini yang akan aku sebutkan. Qala la takhunu. Yang pertama, jangan sampai kalian berkhianat. Ya. Jangan sampai berkhianat. Loyal kepada pasukan kaum muslimin. Qala wala taghullu. Kemudian yang kedua, jangan kalian berbuat gulul. Berbuat gulul ini mencuri harta rampasan perang. Jadi ketika kaum muslimin berhasil mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan ghanimah, maka ghanimahnya harus dikumpulkan terlebih dahulu. Jangan kemudian melakukan korupsi. Harta rampasan perang dimasukkan ke kantongnya sendiri. Qala wala taghdiru. Kemudian yang ketiga, jangan kalian melanggar perjanjian. Kalau kaum muslimin negara Islam sudah membuat perjanjian damai kepada pihak-pihak tertentu, jangan melanggar. Ya, lihat keindahan Islam. Jangan mulai kita yang melanggar. Kalau mereka yang melanggar itu lain cerita. Tapi jangan mulai pelanggaran perjanjian tersebut dari kita. Qala wala tumathilu. Jangan kalian mencincang jasad, memotong-motong anggota tubuh musuh. Ya, kita lihat orang-orang Prancis itu, pasukan Prancis, ya, masih abad 20 ketika Aljazair berusaha untuk memerdekakan negara mereka. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Prancis kejam sekali, mereka lebih kejam daripada Belanda. Jadi mereka mengumpulkan, ya, dari pasukan-pasukan Aljazair itu mereka kumpulkan, mereka bunuh, kemudian kupingnya dipotong oleh orang-orang Prancis, dibuat kalung, perhiasan. Kemudian tengkorak-tengkoraknya, ya, kepalanya langsung dipenggal. Jadi yang menggal kepala itu bukan ISIS yang pertama. Orang-orang Prancis di Aljazair itu luar biasa kejamnya mereka. Sekarang pura-pura, ya, liberté, égalité, fraternité, ya, kebebasan. Ya, mereka hanya untuk mereka saja. Tapi Aljazair dulu habis. Di Prancis itu sampai ada apa? Museum khusus untuk menyimpan tengkorak-tengkorak para pejuang kemerdekaan Aljazair. Sebagai peringatan, kalian kalau berani nuntut kemerdekaan, masuk museum kepala kalian. Kejamnya mereka luar biasa. Kuping itu dijadikan souvenir. Sampai dulu mereka bikin sayembara untuk pengkhianat-pengkhianat Aljazair. Barang siapa yang berhasil mengumpulkan kupingnya, ya, pejuang kemerdekaan, nanti dikasih hadiah. Maka ada salah seorang di antara mereka kerjanya itu memburu orang Aljazair sendiri, memburu pejuang-pejuang kemerdekaan Aljazair untuk diambil kupingnya kemudian diserahkan kepada penjajah. Dan memperlakukan tawanan, mereka luar biasa jahatnya. Ya, orang-orang Aljazair itu dikumpulkan oleh mereka, kemudian dilemparkan dari gunung, Pak. Jadi pejuang kemerdekaan itu dibawa ke gunung, kemudian didorong jatuh ke jurang. Tapi kemudian ternyata jenazahnya masih bisa dikumpulkan oleh masyarakat, kemudian dimakamkan secara Islami. Lantas mereka berpikir, wah, nggak boleh seperti ini. Ya, mereka masih punya kenangan, masih punya memori. Ya, diangkat jenazahnya kemudian dimakamkan. Ada pemakaman para syuhada. Cari cara yang lain. Bagaimana cari cara yang lain? Ya, ini tahun 60-an sudah ada helikopter ketika itu. Akhirnya apa? Jenazah pasukan
para pemberontak ini, pejuang kemerdekaan Aljazair ini dibawa naik helikopter dalam keadaan terikat, kemudian dicemplungkan ke laut. Jadi biarkan mati di dalam laut. Ternyata mereka masih bisa bertahan hidup. Banyak di antara pejuang kemerdekaan ini yang mereka bisa bertahan hidup, bisa berenang ke pinggir. Kemudian mereka mencari jalan, bagaimana caranya? Akhirnya apa? Sebelum dicemplungkan ke laut, kakinya disemen terlebih dahulu. Kita belum pernah melihat ada bangsa yang demikian kejam seperti orang-orang Prancis. Jadi kakinya itu dicelupkan ke ember, kemudian dicor, Pak. Baru diangkut ke helikopter, dicemplungkan. Lihat bagaimana kejamnya mereka. Dan sekarang mereka menuduh Islam, ya, yang tidak punya peradaban, kata mereka. Kejam. Mereka lebih kejam. Makanya kita itu harus banyak membaca sejarah. Jangan mau dimanipulasi oleh mereka. Fakta-fakta seperti ini disembunyikan. Ya. Maka kita bisa lihat di sini. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ya memerintahkan para pasukan untuk jangan mencincang musuh. Wala taqtulu tiflan saghiran, dan jangan kalian membunuh anak kecil. Anak kecil jangan dibunuh, mereka nggak bersalah. Orang-orang Prancis itu untuk memberikan pelajaran kepada kaum muslimin, mereka kumpulkan anak-anak kecil. Jadi yang dewasa disuruh gali lubang, kemudian anak-anak kecilnya itu, yang laki-laki, dimasukkan ke dalam karung goni, kemudian dimasukkan ke dalam lubang, dikuburkan hidup-hidup. Sehingga apa yang dilakukan oleh para ibu? Ya, mereka kemudian melobangi telinga anak-anak kecil, kemudian memakaikan gelang, giwang, anting-anting, lalu dipakaikan jilbab. Biar apa? Biar anaknya nggak dibunuh orang Prancis. Masukkan karung goni, dicemplungkan hidup-hidup. Untuk pelajaran bagi yang lain. Kalau kalian berontak, anak-anak kalian akan kami seperti ini. Ya, kami perlakukan seperti ini. Dalam Islam nggak boleh. Wala taqtulu tiflan saghiran, wala syaikhan kabiran, wala imra'atan. Jangan pula kalian membunuh orang yang sudah lanjut usia dan juga para wanita. Jangan. Mereka habisi semua. Ya. Wanita-wanita pun habis mereka tembaki. Ya. Kemudian masalah pohon, wala taqta'u syajaratan muthbirah. Jangan kemudian kalian memotong pohon yang sedang berbuah. Wala tadhbahu syatan wala baqaratan wala ba'iran illa lima'kalah. Jangan kalian kemudian menyembelih hewan-hewan ternak, baik itu sapi maupun unta, kecuali untuk dimakan. Ya, karena sebagian orang mereka sengaja untuk membakar peternakan, membunuh hewan-hewan ternak sebagai bentuk teror pada ya daerah yang ingin dikuasai. Kemudian kata Abu Bakar, wasaufa tamuruna bi aqwamin qad farragu anfusahum fis sawami' fada'uhum wa ma farragu anfusahum lahu. Dan nanti kalian akan bertemu dengan sekelompok kaum yang mereka menyendiri untuk beribadah di tempat-tempat ibadah mereka. Para rahib. Ya, jadi karena orang-orang Romawi ini ada sebagian di antara mereka orang-orang Nasrani yang kerjanya memang untuk ibadah. Mereka berada di kuil-kuil mereka atau di gereja-gereja mereka hanya untuk beribadah. Maka ini jangan diganggu selama mereka tidak mengganggu kalian. Sampai seperti itu. Ya, pendeta-pendeta yang ada di gerejanya selama mereka tidak ikut dalam peperangan, maka biarkan saja mereka. Wa saufa taqdamuna ala qaumin ya'tunakum bi aniyatin fiha alwanu ta'am fa idza akaltum minha syai'an ba'da syai' fadhkuru ismallahi 'alaiha. Dan nanti kalian akan bertemu dengan sekelompok kaum yang menghidangkan kepada kalian makanan. Maka apabila kalian makan, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang bersahabat, ya sudah, nggak apa-apa. Orang-orang yang bersahabat, kita pun menyikapinya dengan baik. Wa talqauna aqwaman qad fahasu awsata ru'usihim wa taraku haulaha mithlal asaib fahfiquhum bisayf hafqan in dafi'u bismillah afnakumullahu bit-ta'ni wat-ta'un. Apabila kalian bertemu dengan suatu kaum yang mencukur rambut tengahnya dan membiarkan bagian sampingnya layaknya sorban, maka seranglah mereka dengan pedang dan bertahanlah dengan menyebut nama Allah. Nah, ini artinya fokuslah kalian kepada orang-orang yang memang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka
bit-ta'ni wat-ta'un, dengan tikaman pedang dan wabah penyakit. Ini adalah wasiat dari Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada pasukannya Usamah. Kita bisa melihat bagaimana ketinggian etika dalam Islam. Sampai dalam peperangan pun ada etikanya. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh kemudian membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Maka apa yang akan mereka tuduhkan kepada kaum muslimin? Demikian indah aturan peperangan dalam Islam. Maka kemudian pasukan Usamah pun berjalan ya menuju daerah Balqa yang berada di dekat Mu'tah. Lalu di sana pasukan ini memerangi sejumlah orang dari suku Qadza'ah yang murtad dan berhasil memukul mundur mereka. Setelah 70 hari sejak pemberangkatannya, maka pasukan ini pun kembali ke kota Madinah. Maka pengaruh pengiriman pasukan Usamah ini sangat besar. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang mungkin menganggap pasca wafatnya Rasulullah SAW, pasukan kaum muslimin itu sudah melemah. Ternyata tidak berkurang sedikit pun keberanian mereka, tidak berkurang sedikit pun kekuatan mereka. Dan juga disebutkan oleh para ulama bahwa pengiriman pasukan Usamah ini menjadi jalan bagi Futuhatul Buldan, ya, pembukaan negeri-negeri. Karena Usamah ini membuka jalan bagi penyerangan Baitul Maqdis atau pembebasan Baitul Maqdis Palestina. Ya. Nanti di masa Abu Bakar atau di masa Umar, ya, pasukan yang dikirimkan Umar ini jauh lebih besar, sehingga berhasil menaklukkan negeri-negeri yang sebelumnya jalannya sudah dibuka oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, ini yang berkenaan dengan pengiriman pasukan Usamah pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq tetap memperhatikan usulan dari para sahabat tentang penjagaan kota Madinah. Ketika banyak di antara kabilah-kabilah Arab yang murtad, beliau tetap berjaga-jaga di kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Beliau membuat pos-pos penjagaan. Ya, para sahabat yang memang tidak ikut perang bersama Usamah bin Zaid, ya, diberdayakan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjaga pos-pos keamanan tersebut. Jadi tetap ada antisipasi, bukan kemudian tidak waspada. Ya, beliau tetap melaksanakan instruksinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap waspada, membuat pos-pos penjagaan di sekeliling kota Madinah. Kemudian pasca pengutusan pasukan Usamah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kabilah-kabilah Arab atau bahkan di masa akhir atau setelah Nabi SAW wafat, banyak di antara orang-orang bangsa Arab yang murtad. Kemurtadan mereka ini dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama, tidak mau membayar zakat. Ya, ini kemurtadan yang pertama, tidak mau membayar zakat. Kemudian yang kedua, kemurtadan yang kedua adalah kembali kepada kesyirikan, penyembahan kepada berhala. Dan kemurtadan yang ketiga adalah mengikuti nabi-nabi palsu. Ada banyak nabi palsu, di antaranya Musailimah Al-Kadzab, kemudian Al-Aswad Al-Ansi, kemudian Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, dan juga Sajah, seorang wanita At-Tamimiyah. Dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya, menangani kemurtadan yang terjadi di tengah-tengah bangsa Arab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.